Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pencinta hukum adat yang saya hormati, para calon pimpinan Tanah Sebingkah, Payung Sekati IST Telaga Rahmat, Cucuk Jami 9 Lurah, Cucuk Jami mempunyai 9 bidang hukum adat, Cucuk Jami mempunyai 9 rahasia Allah, Cucuk Jami mempunyai 9 isi piagam Bukit Subuntang. Kecik banamu gedang bagela, bukan seluku itu jangko adat. Kecik ada namu gedang ada gelah, bekam gelanyo itulah hakim adat. Kalau ladang tidak bapaga, panan tu tetap dipelak. Kalau gedang tidak bagela, badan tu dianggap masih budak. Menurut adat lamu pusaka usang, alif ado minta jadi, bismillah mulanya kalam, rasulun minallah nama wujud. Bab dari Allah, usul dari Muhammad, kun payakun samula jadi, ombak basabung angin bapun. Mulia hati lautan paham, lubuk akal tepian jiwa, duduk tegak dalam adab, gerak gerik dalam sopan, lezat akal sempurna basuh, penuh melaut kiro-kiro, ada hak kewajiban dan kewenangan. Tinggi bau batimun bangkai, sekuk pinggang telaga darah, surut kepada kebenaran adat berseni syarak, syarak basan di kitab Allah, syarak mengatur adat memakai, menuju adil makmur, hidup jaya mati sempurna. So perkara arti dan jenis gelar adat. Apakah arti gelar adat itu? Gelar adat adalah panggilan, sebutan atau titel, anugerah panutan non bendawi dari masyarakat kepada orang yang layak makan dudu lalu makan patut. Kecik benamu gedang bagela. Pasal 18 huruf B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, dan belum ada undang-undang mengatur gelar adat dan syarat pemberian gelar adat atau perbedaan gelar adat antara jantan dan betina. Semua itu hak masyarakat hukum adat. Gelar adat hak tradisional masyarakat hukum adat telah berlaku turun-temurun
sejak beberapa abad yang lalu. Bapak Hukum Adat atau Adat Trih Indonesia, yaitu Profesor Dr. Mr. Cornelis Peter van Vollenhoven, lahir 1874, meninggal 1933, membagi kukupan atau restringen hukum adat Indonesia menjadi 19 kukupan hukum adat, sedangkan Jambi masuk restringen Melayu. Demikian pula buku daftar nama marga, gelar adat, gelar bangsawan Indonesia oleh Perpustakaan Nasional tahun 2012. Maka tiap kukupan hukum adat tersebut ada 5 jenis gelar adat yang diuraikan sebagai berikut. Gelar keturunan. Gelar keturunan, gelar bangsawan adat. Di Jambi disebut dengan gelar sko atau pusako. Gelar keturunan seperti Raden, Kemas, Ratu Mas, Nimas, Said, Adipati, Aryo, dan sebagainya. Lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain belalang, lain daerah, lain pula gelarnya. Keistimewaan gelar keturunan ialah ketika mereka berumur 18 tahun atau telah nikah, secara otomatis status orang gedang punya tanggung jawab adat. Dia boleh jadi hakim adat, diberi gelar, atau tidak diberi gelar lagi oleh adat. Gelar tanda gedang. Gelar tanda gedang terkait dengan pertalian hak dan tanggung jawab masa anak-anak menjadi dewasa. Biasanya beralih pada saat kawin nikah. Sekecil-kecil semantung baluka bila berbuah tanolah gedang. Sekecil-kecil anak manusia bila nikah tanolah gedang. Tano gedang ini diadopsi negara Republik Indonesia, dimasukkan dalam undang pemilu, undang tentang peradilan anak. Anak umur 17 tahun tidak punya hak pilih. Bila melakukan kejahatan, dihukum separuh dari hukuman orang dewasa. Tetapi anak umur 17 tahun, bila telah nikah, dia punya hak pilih dalam pemilu. Kalau melakukan kejahatan, dihukum seperti orang dewasa. Bila anak nikah, dia telah gedang, maka wajib masyarakat memberi gelarnya agar status orang gedang datang melekat kepadanya. Kalau tidak diberi gelar, kapan anak Jambi ini gedang? Umur 70 tahun belum punya gelar, masih anak kecil. Kecil bernama gedang bergelar, tidak bergelar berarti anak kecil. Anak kecil tidak boleh jadi hakim adat dan tidak boleh jadi pemangku adat. Itulah arti gedang bergelar. Untuk apa kecil bernama gedang bergelar disebut-sebut? Ketiga, gelar jabatan pemangku adat. Gelar jabatan pemangku adat adalah gelar struktural adat
mulai di Balang berempat, Gedang bertujuh, Mangku Manti, Pengulu, Rio Dipati, Wali Mendapo, dan Pasirah Kepala Margo, atau nama lain sesuai dengan asal usul dari suatu kampung atau suatu daerah. Tiga tempat gelar rajo. Gelar rajo adalah gelar kepala pemerintahan. Sejak masa purba sampai Melayu dijajah, setiap rajo selalu pakai gelar adat. Gelar Raja Jambi orang Hitam misalnya, gelar sebagai kepala negara Jambi, nama aslinya adalah Said Ahmad Kamil. Jadi setiap orang yang jadi rajo ada gelar adatnya dari dahulu sampai Sultan Taha, sebagai gelar tanda bahwa dia adalah seorang rajo. 5. Gelar kebesaran adat. Gelar kebesaran adat sesuai dengan adat Lamo Pusaka Usang, Nanlah Kuning Dek Jari Pasal Telapak, jalan pasal karena ditempuh adat baru sebab dipakai. Dunyung hidup nan dipajak, dunyung mati nan dihanyah. Baju bajahit yang dipakai, jalan beramah yang ditempuh. Ada jurisprudensinya dan ada contoh-contohnya di masa lalu bahwa gelar kebesaran adat diberikan kepada tokoh yang berjasa seperti Pangeran Temanggung, Rajo Pucuk Jambi tahun 1526 sampai 1660 yang berhasil memadukan undang dengan taliti dalam RBA Bukit Setia Laut 1530 Masih. Maka oleh masyarakat dia diberi gelar Kabul di Bukit. Maka lengkaplah namanya disebut Pangeran Temanggung Kabul di Bukit. 2. Partaro, kewenangan memberi gelar adat. 1. Hak tradisional sesuai dengan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945 bahwa gelar adat ada 5 macam, termasuk hak tradisional masyarakat hukum adat. Begitu juga dengan tata cara pemberian gelar adat adalah hak tradisional masyarakat hukum adat, karena belum ada undang-undang yang mengatur dan menentukan bahwa yang paling berhak memberi gelar adat adalah Lembaga Adat Melayu Jambi. Di luar itu sama sekali dianggap tidak sah. Maka itu surat Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi nomor 70/Lam titik JBI /12 Semanggi /2021 tanggal 27 Desember 2001 menyatakan pemberian gelar adat di luar mekanisme LAM keabsahannya tidak diakui. Hal ini sangat berbahaya, bisa-bisa menjadi bom perpecahan di antara kita, karena LAM Jambi baru ada tahun 1975. Sebelum itu telah ribuan gelar yang diberikan masyarakat suku adat kepada masing-masing kelompoknya.
termasuk gelar pribadi saya. Ketika saya lahir, gelar ayah saya Depati Angno Rajo Putojayu. Beliau cucu Depati Sri Bumi Putih Pemuncak Alam sampai. Ibu saya pewaris Depati Gentorajo, cucu Depati Sri Bumi Sri Purwomanggalo Pemuncak Alam Sungai Terang, yaitu Sultan Sigarumbung, cucu Tuanku Hitam Indrapuro. Yang istri dari Sultan Garumbung ini adalah Putri Sri Wulan, cucu dari Raden Culit Sultan Sri Maraja Batu di Mangunjayo Tebu. Maka ketika saya lahir, diberi gelar keturunan Adipati Angno Gantorajo. Dan ketika saya kawin 27 Juli 1971, diberi gelar Cendikyo, karena pada waktu itu baru 2 orang sarjana muda atau BA di seluruh kecamatan Jakat. Yang pertama Hasim Manafi BA, dan yang kedua Mukhtar Agus Khalid BA. Sedangkan S1 saat itu belum ada sama sekali. Maka gelar digabungkan, disebut dengan Adipati Cendikyo Angno Gantorajo. Kemudian pada tanggal 12 Juni 2015, gelar tersebut dikukuhkan atau diakui LAM bersama dengan teman-teman yang lain. Gelar keturunan dan gelar tanda gedang itu menjadi gelar kebesaran adat. Oleh karena itu, kalau kita berandai-andai, seandainya LAM akan mencabut gelar saya, maka tidak ada pengaruhnya kepada diri saya, sebab gelar saya adalah gelar keturunan dan gelar tanda gedang yang baru beberapa tahun kemudian dikukuhkan oleh LAM. 2. LAM memberi gelar adat bahwa Perda nomor 2 tahun 2014 tentang LAM Jambi tidak menyatakan yang berhak dan berwenang memberi gelar adat adalah LAM Jambi. Tidak mengatur tata cara pemberian gelar keturunan, gelar tanda gedang, gelar jabatan pemangku adat, dan gelar rajo. Hanya bab 3 pasal 5 ayat 2 Perda nomor 2 2014 tersebut menyebutkan bahwa LAM Jambi sesuai dengan tingkatnya dapat memberi gelar adat kepada tokoh yang patut dan layak sesuai dengan jasa-jasa terhadap masyarakat pembangunan daerah Jambi. Kata dapat dalam pasal tersebut berarti fakultatif, boleh beri gelar adat dan boleh juga tidak memberi gelar adat. Jadi bukan suatu keharusan. Kalau LAM mau memberi gelar adat, maka haruslah terpenuhi 2 syarat yang disebutkan dalam pasal 5 ayat 2 Perda nomor 2 2014 tersebut. 1. Karena orang tersebut adalah seorang tokoh. 2. Orang tersebut berjasa kepada masyarakat atau pembangunan. Artinya,
kalau bukan seorang tokoh dan tidak pula berjasa kepada masyarakat Jambi dan pembangunan Jambi, maka Lam dilarang dan tidak boleh memberi gelar kehormatan adat Jambi kepada orang. Begitulah tafsir ilmiah dari pasal 5 ayat 2 Perda nomor 2 tahun 2014 tersebut. Kalau toh diteruskan juga, maka gelar tersebut batal demi hukum. Yang ketiga, perkara syarat gelar kehormatan adat. Menurut adat Lamo Pusaka Usang yang berlaku di Melayu Jambi, syarat memberi gelar adat atau syarat memberi gelar kehormatan atau kebesaran adat Melayu adalah sebagai berikut. Pertama, karena pertalian darah. Pertalian darah dalam hal pemberian gelar adat Jambi telah diatur oleh hukum adat Jambi adalah berdasarkan keturunan dan tempat domisilinya sebagai berikut. A. Karena orang Jambi tinggal di Jambi. Gelar kehormatan adat Jambi boleh diberikan kepada orang Jambi yang tinggal di Jambi dan berjasa ke daerah Jambi. Dia layak diberi gelar adat. Bertempat di Jambi, gelar adat itu diberikan. Gelar itu boleh dia wariskan ke anak cucu karena ada pertalian darah. B. Karena sak padang diacah, sak rumah diumbah. Gelar kehormatan adat Jambi boleh diberikan kepada keturunan orang Jambi yang tinggal di luar Jambi. Misalnya, ada suami istri orang Jambi merantau ke daerah lain, beranak pinak di daerah lain, dan ada keturunan yang berjasa dan dihormati masyarakat Jambi, layak makan dudu alo makan patut untuk diberi gelar kehormatan adat, maka diberi gelar adat Jambi dan bertempat di Jambi pemberian dilakukan. Gelar itu boleh diwariskan ke anak cucu karena ada pertalian darah. C. Karena kerat kudung. Gelar kehormatan adat boleh diberikan kepada keturunan anak jantan asal Jambi yang kawin dan tinggal di daerah lain, maka keturunannya berjasa dan dihormati masyarakat Jambi, layak makan dudu alo makan patut untuk diberi gelar kehormatan adat, maka diberi gelar adat Jambi. Bertempat di Jambi gelar diberikan. Gelar seperti itu boleh dia wariskan ke anak cucunya karena ada pertalian darah. D. Karena sepe belum atau karena pecahan atau karena belahan. Gelar kehormatan adat Jambi boleh diberikan kepada keturunan anak betina asal Jambi yang kawin dengan jantan daerah lain, tinggal di luar Jambi, dan keturunannya berjasa dan dihormati masyarakat Jambi, layak makan dudu alo makan patut untuk diberi gelar kebesaran adat, maka diberi gelar adat di Jambi, dan gelar semacam itu boleh diwariskan ke anak cucu
karena ada pertalian darah. Yang kedua, karena pertalian emas. Gelar kehormatan adat Jambi boleh diberikan kepada menantu anak betina Jambi yang kawin dengan jantan darah lain tinggal di Jambi, atau anak jantan Jambi kawin dengan betina di daerah lain dan tinggal di Jambi. Kalau jadi menantu orang Jambi, boleh diberi gelar adat Jambi, asal layak makan judu, alo makan patut untuk diberi gelar kehormatan adat. Maka diberi gelar adat Jambi, bertempat di Jambi gelar diberikan. Gelar itu boleh diwariskan ke anak cucu karena ada pertalian emas. Menantu disebut pertalian emas karena dia tangkel keris pandang sandang pedang. Ibu dari anaknya adalah orang Jambi. Sebaliknya, tak sisip keris sasana pedang dan bapak dari anaknya adalah orang Jambi. Gelar itu boleh diwariskan ke anak cucu. Di abad ke-16, tepatnya 1510 Masehi, pemuncak 3 kaum Kerinci Rendah sampai secucur air seguling batu telah memberikan gelar adat Sri Bumi Putih kepada Sultan Galumat anak Tuanku Hitam Indrapuro, menantu Depati Muncak Alam sampai Tanjung Kasri. Dan di Tanjung Kasri gelar itu diberikan. Hadir semua pemuncak 3 kaum, maka gelar semacam ini boleh diwariskan. Ternyata gelar itu masih dipakai sampai sekarang kini. 3, karena pertalian budi. Gelar kehormatan adat Jambi boleh diberikan kepada orang lain dan tinggal di tempat lain karena berjasa kepada Jambi. Darah tak tumpah uli Bali Tuban Tamuni tak kubur di Jambi. Artinya orang ini lahir di Jambi, layak makan judu alo makan patut untuk disandang gelar adat Jambi yang diberikan di Jambi. Akan tetapi gelar ini tidak boleh diwariskan ke anak cucu. Hilang harta hukum yang makan, hilang nyawa Tuhan yang ngambil, hilang kucing sunyilah miong, hilang beban habislah licin, mejan tak tegak hilanglah gelar. Karena orang yang berjasa itu bersifat individu kepada orang seorang, bukan kepada ahli warisnya. Yang keempat, karena pertalian akabulu. Gelar kehormatan adat Jambi boleh diberikan kepada orang lain. Tidak lahir, tidak tinggal, tidak semendo orang Jambi, tetapi layak makan judu alo makan patut untuk diberi gelar adat. Karena ada akar sejarah terbang menumpu hingga mencekam berjasa ke daerah Jambi, atau ada seorang pemimpin yang sangat dihormati masyarakat Jambi, dia boleh diberi gelar adat Jambi, tetapi gelar itu tidak boleh diwariskan ke anak cucu. Hilang harta dimakan hukum, hilang nyawa diambil Tuhan, hilang kucing sunyilah miong,
hilang beban habislah licin, medan tertegak hilanglah gelar. Sebab orang yang berjatuh atau orang yang dihormati itu bersifat individu, bukan keturunannya. Kalau masyarakat Jambi memberikan gelar adat kepada orang yang layak makan judu atau makan patut, saat gelar diberikan, terkecuali gelar keturunan, sudah menjadi adat yang diadatkan. Harus ada celana sirih senampan berisi sirih 5 sekawan dan sebilah keris kanti setio, simbol tulang atau kekuatan, lalu disisipkan di pinggang kiri, condong ke kidau, sisip bagai tanaman ku pada pinggang si penerima gelar adat tersebut. Yang keempat, cara beri gelar kebesaran adat. 1. Tempat di rumah adat. Pemberian gelar harus di rumah adat, rumah deh, rumah teli, rumah jenang, pendepo rajo, atas babubung perak, bawah basni gading, lantai bernamu hamparan adat, tempat dan mudo main pantan, nantu bakinca adat, berhias tata cara adat, ado putro rukmu, celano sirih senapan, ado sidang istimewa lam, hadir ketua wakil ketua lam, anggota orang tua cerdik pandai alim ulama, unsur 3 sepidin, dibacakan keputusan rapat adat, dan alasan diberikan gelar kebesaran adat tersebut diuraikan, yaitu menjadi dasar dari pemberian gelar tersebut. Dua, saat gelar diberikan. Ketika gelar diberi, diangkat celana sirih senampan, sirih secabik ganti darah, pinang setemis ganti jantung, kapur sebalit ganti otak, gambir seketap ganti limpo, tembakau sejeput ganti ampedu, keris ganti setio di atasnya, disisipkan condong ke kidau bak tanam tebu, di pinggang kiri penerima gelar. Tanda hati suci muka jernih masyarakat Jambi, takut dalam kebat jeti gelar tersebut. 3. Semua yang hadir tetap duduk. Waktu keris disisip condong ke kidau di pinggang penerima gelar kehormatan, maka pemberi gelar berkata, "Ini keris kanti setio sebagai teman saudara untuk mertas unak dan duri, menyelesaikan silang sengketo di lingkungan saudara. Semoga Allah yang Maha Kuasa meredoi saudara sekeluarga." Saat itulah semua orang yang hadir tetap duduk, sedangkan yang berdiri hanya penerima dan pemberi gelar saja. 4. Beriwak. Setelah selesai penyisipan keris, maka Dubalang mengatakan isinya kurang lebih sebagai berikut. A. Bahwa si Anu telah ditekuk gelar di Sadang Namu hari ini. Dengan gelarnya disebutkan satu persatu sesuai dengan adat, diminta kamu supaya diiaukan,
Yo, kata orang banyak. B. Bahwa si anu mulai saat ini tidak boleh dipanggil namanya, haruslah dipanggil gelarnya. Minta kamu iyukan. Yo, kata nan banyak. C. Bahwa mulai saat ini ku ada cekak balah, silang sengketo, kadukan kepada pemangku adat yang sudah diberi gelar ini, minta diiyukan. Yo, kata nan banyak. D. Penerima gelar adat agar mendapat rahmat dari Allah, lalu diminta bacakan doa berkat, doa selamat, minta diiyukan. Padu nan banyak. Yo, katu nan banyak. Yang kelima, mahal murahnya harga gelar adat. Gelar adat sangatlah mahal, tidak ternilai dengan emas yang kuning, perak yang putih, tidak bisa ditimbang dengan permata, intan, berlian, platinum sekalipun. Tetapi dia murah, tidak ada pembelinya. Gelar adat non-bendawi berstatus sosial panutan. Orang bagela dapat cukup tambah nilai martabat dirinya. Bukan dia minta disanjung, tetapi tidak mau direndahkan karena gelarnya. Mahal murah harga gelar bukan karena elok bunyi sebutan dan makna dari gelar tersebut, tetapi terletak pada perilaku penyandangnya. Semakin tinggi status sosial dari penyandang gelar, orangnya amanah, patonah, sidik, tabligh, semakin tinggilah nilai sosial panutan gelar yang disandangnya. Walau dia tidak pernah minta dipuji, yang pasti dia tidak suka dihina. Kenapa gelar tidak punya nilai material? Gelar tidak laku dijual dan tidak ada pembelinya. Gelar tidak dapat dibeli sebab tidak ada toko yang akan menjualnya. Gelar anugerah panutan non-bendawi dari masyarakat bersifat lestari. Gelar dikerik sehabis gelar dikerik sehabis besi, tidak akan hilang. Gelar dicuci sehabis air, tidak akan pernah musnah. Dipuja, dipuji setinggi langit, gelar tidak akan terbang. Dihina, dicaci mati kekesit jinim, gelar tidak pernah tumbang. Dia tetap lestari. Mati kucing, miongnya tinggal, hilang beban, licinnya adu. Mejan tertegak, gelar tak beranjak, karena diwarisi oleh anak cucunya. Gelar disandang, jabatan dipaku, adat bagi lesko berganti. Begitulah dari generasi dahulu ke generasi sekarang. Namun anehnya di Jambi ini, sangat sedikit orang yang bergelar. Mungkin orang kurang paham dengan jenis gelar, kurang paham kiat tata cara memberi gelar. Seakan-akan yang berhak memberi gelar hanyalah lembaga adat. Padahal yang berhak memberi gelar itu
adalah hak masyarakat hukum adat. Akibatnya, jutaan orang Jambi tidak bergelar. Gelar mahal, ya. Yang paling mahal adalah ilmu tentang pemberian gelar tersebut. Sudah dipapar murah mahalnya harga gelar bukan kado buruk sebutan dan makna dari gelar itu, tetapi terletak pada perilaku penyandangnya. Semakin buruk status sosial dari penyandang gelar, maka semakin buruk dan terhinalah gelar yang disandangnya. Bila penyandang gelar melanggar adat, melakukan kejahatan, gelar yang diberikan itu harus dicabut supaya marwah gelar adat tidak terkikis karena perilaku orang seorang. Adat akan terhina sampai ke anak cucu karena ulah si penyandang gelar berbuat tidak melakukan kejahatan. Ulah kepining satu rumah tabaka, ulah mencipsiko bilik padi dilobangi karena nilai setitik susu sebelangu jadi rusak. Jadi orang yang telah diberi gelar berlaku sebagai penjahat haruslah cabut gelarnya, yaitu gelar yang telah terlanjur diberikan kepadanya. Sudah dipaparkan segalonan dapet, sebaris dah lupa setitik dah hilang. Ku ado nan talindung di balik daun, tinggal dihunut bakal lamu, bukan memelau panen dileku. Tidak bakuak mandi bakumpai, belum basisi mandi ke laut. Kok kurang suku ditukuk, kok hapat suku diturang, kok jarang suku disisir, kok bungkus suku dilurus benar, suku diulih panjang di kampung limbah. Alam terkembang menyudahinya. Tamat kaji kitab di lingkup, tamat gayung pedang diletak, hikayat habis singkito sudah, sah samo balunjo batal samo diampang. Terserah kepada ombak nan basabung, angin nan bapun. Di situ sisik telumbuk tulang belambun yang tinggal untuk nan pandai. Titik air bisa bataup, orang sekapal jadi temenung, dalam kelam elok berlampu. Nan setitik jadikan laut, nan sekepal jadikan gunung. Alam terkembang jadi guru, balam terbang ke muka pintu. Padi sulit apa dimakan, alam terkembang jadi guru. Bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Kuasa, yang salah dari Muhtar Agus Solib Esa. Kepada Allah saya bertaubat dari segala dosa-dosa dan kesalahan. Ya Rob, cabutlah nyawa saya. Setelah semua dosa-dosa saya Engkau ampuni. Amin ya Rabbal Alamin. Saya tidak takut mati. Matikan saya dalam iman, Islam dan takwa. Kepadonan sakti keramat rontabe, ku adonan telewat terlampau.
bersalah dalam langkah telaju dalam katu dan kepada sama insan mohon maaf dari salah katu dan perbuatan. Jangan saja di rumah sudah tukang dibunuh, baik selesai tukul berdengkang api padam putung berasap. Lupakanlah yang terkena senggol waktu naik, kena sikut waktu turun. Sakit dan panas terjadi di antara kita saat diterpa angin badai dalam perahu Lejami ini, yang penumpangnya adalah semua kita. Maka semua itu anggaplah bumbu dalam pergaulan hidup. Biarkan semuanya pergi bersama angin lalu, hilang di bawah tebing runtuh, hanyut di arus sayek cile. Ko ado mimpi buruk gerak dan salah, mari sama-sama kita buang dengan membaca surat Al-Fatihah. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.